Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Sri Wahyuni dengan NPM 1012332. Saya dari Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang struktur organisasi. Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam suatu organisasi, termasuk pembagian tugas, wewenang, dan aliran komunikasi. Struktur ini bertujuan untuk memastikan organisasi berjalan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Lalu di sini ada model organisasi, yaitu yang pertama adalah struktur organisasi fungsional. Model ini mengelompokkan karyawan berdasarkan fungsi atau keahlian mereka, misalnya bagian keuangan, pemasaran, produksi, dan SDM. Di sini ada kelebihannya, yaitu spesialis kerja lebih tinggi, efisiensi operasional lebih baik, dan pengembangan keahlian lebih fokus. Lalu ada juga kekurangannya, yaitu koordinasi antar departemen bisa sulit, komunikasi fungsi bisa terbatas. Lalu yang kedua adalah struktur organisasi divisional. Organisasi dibagi berdasarkan produk, wilayah, atau pelanggan tertentu, misalnya sebuah perusahaan multinasional memiliki divisi untuk Asia, Amerika, dan Eropa. Di sini ada kelebihannya. Yang pertama adalah lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan pasar. Lalu yang kedua adalah fokus pada pelanggan atau produk tertentu, dan ada juga kekurangannya, yaitu biaya lebih tinggi karena adanya duplikasi sumber daya, dan yang terakhir adalah persaingan antar divisi bisa terjadi. Lalu yang ketiga adalah struktur organisasi matriks, yaitu dengan menggabungkan dua atau lebih jenis struktur, misalnya kombinasi struktur fungsional dan divisional. Yang di sini juga ada kelebihannya, yaitu meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi. Yang kedua adalah memungkinkan kolaborasi lintas departemen. Lalu ada kekurangannya, yaitu bisa menyebabkan kebingungan dalam pelaporan tugas dan membutuhkan komunikasi yang sangat baik. Dan yang terakhir, yang keempat adalah struktur organisasi lini dan staf. Struktur organisasi lini dan staf ini membagi organisasi menjadi lini utama yang mengelola operasional dan staf pendukung seperti HR dan IT. Di sini juga ada kelebihannya. Yang pertama adalah jelasnya pembagian dan tugas antara lini dan staf, dan yang kedua adalah manajemen lebih terstruktur. Lalu ada kekurangannya, yaitu keputusan bisa lebih lambat karena birokrasi, dan yang kedua adalah bisa terjadi ketidakseimbangan dalam wewenang. Lalu di sini ada teori struktur organisasi. Di sini ada 3 teori. Yang pertama adalah teori klasik, yaitu teori birokrasi Weber. Organisasi harus memiliki hierarki yang jelas, pembagian kerja harus tegas dan formal, aturan dan regulasi harus ditetapkan secara ketat. Lalu yang kedua adalah teori neoklasik, yaitu mengedepankan hubungan manusia dalam organisasi. Komunikasi yang lebih baik antar karyawan dan manajemen sangat penting. Lalu yang ketiga adalah teori modern, teori kontingensi. Struktur organisasi harus fleksibel dan menyesuaikan lingkungan. Organisasi harus mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi. Lalu di sini ada proses dan prinsip desain struktur organisasi. Yang pertama adalah prinsip desain struktur organisasi. Yang pertama adalah kesatuan perintah. Di setiap bawahan hanya memiliki satu atasan. Yang kedua adalah spesialisasi kerja, tugas dibagi berdasarkan keahlian individu. Yang ketiga adalah rentang kendali, menentukan jumlah karyawan yang diawasi oleh satu manajer. Yang keempat adalah sentralisasi versus desentralisasi, sejauh mana pengambilan keputusan berada di tingkat atas atau didistribusikan ke berbagai level. Yang terakhir adalah fleksibilitas struktur, harus mampu beradaptasi dengan perubahan. Yang kedua adalah proses struktur organisasi. Menentukan tujuan organisasi, memahami visi, misi, dan tujuan bisnis, menganalisis lingkungan eksternal dan internal,
lalu membagi organisasi menjadi unit-unit kerja yang sesuai, menetapkan alur komunikasi dan koordinasi, memastikan arus informasi mengalir dengan baik, memastikan arus informasi mengalir dengan baik, dan mengimplementasikan dalam mengevaluasi struktur. Lalu ada menerapkan struktur yang dipilih dengan mengevaluasi efektivitasnya. Lalu yang terakhir adalah restrukturasi organisasi. Pengertian restrukturisasi adalah proses perubahan dalam struktur organisasi agar lebih efisien, inovatif, dan adaptif terhadap lingkungan yang berubah. Lalu ada tujuan restrukturisasi, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, mengurangi biaya dan meningkatkan profitabilitas, menyesuaikan organisasi dengan perubahan strategi bisnis, memperbaiki komunikasi dan koordinasi dalam organisasi. Lalu ada jenis-jenis restrukturisasi ya. Yang pertama adalah restrukturisasi organisasi, mengubah struktur misalnya dari fungsional ke matriks. Lalu ada restrukturisasi keuangan, yaitu mengelola kembali aset dan investasi perusahaan. Lalu ada operasional, mengubah sistem kerja untuk efisiensi yang lebih baik. Lalu ada teknologi, mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan daya saing. Lalu ada metode restrukturisasi. Ya, yang pertama adalah downsizing, mengurangi jumlah karyawan atau unit bisnis. Yang kedua adalah outsourcing, mengalihkan fungsi tertentu ke pihak ketiga. Yang ketiga adalah merging dan acquisition, penggabungan atau akuisisi perusahaan lain untuk memperluas bisnis. Lalu yang terakhir adalah digital transformation, yaitu menggunakan teknologi digital dalam operasional bisnis. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.